Baik, kembali lagi di channel Prehistory. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Segini kuota tenaga teknis pada seleksi P3K 2022. Pendaftaran dibuka September ini. Baik, kembali lagi di channel Prehistory. Kali ini kita akan memberikan informasi update seputar seleksi P3K 2022. Informasi ini kami kutip dari laman website bangkapos.com. Informasinya yaitu segini kuota tenaga teknis pada seleksi P3K 2022. Pendaftaran dibuka September ini. Simak informasinya baik-baik. Selain guru dan tenaga kesehatan, pemerintah juga akan merekrut tenaga teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022. Pengadaan tenaga teknis pada penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN ini sebagai respon atas aspirasi tenaga non-ASN selain tenaga guru dan kesehatan. Pada seleksi P3K 2022 yang akan dibuka pada minggu ketiga September 2022 ini, pemerintah telah menetapkan kebutuhan tenaga teknis sebanyak 27.608. Kuota untuk tenaga teknis ini akan diperebutkan pelamar di sejumlah instansi pemerintahan daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, menerima aspirasi tenaga non-ASN lainnya. Aspirasi tersebut dinilai menjadi pencerahan atas gambaran mengenai permasalahan tenaga non-ASN yang tidak hanya pada lingkup tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Sudah saya catat sebagai masukan dan kami sudah dapatkan data apa yang menjadi aspirasi Bapak atau Ibu. Tentu akan kita carikan solusi terbaik, kata Menteri Anas saat menerima audiensi non-ASN tenaga teknis di Jakarta, Rabu 14 September dikutip dari laman resmi menpan.co.id. Menteri Anas menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K, tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Namun saat ini, pemerintah harus mengambil skala prioritas dalam penataan non-ASN. Salah satu prioritas pemerintah berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Bapak atau Ibu punya anak yang sekolah dan keluarga yang perlu layanan kesehatan segera. Ada banyak rumah sakit dan puskesmas terutama di luar Jawa yang tenaga kesehatan dasar dan dokter spesialisnya bahkan belum lengkap imbuhnya. Diakui beberapa waktu terakhir, Menteri PAN-RB telah banyak menerima aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, maupun Asosiasi Pemerintah Daerah terkait kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Untuk itu, Menteri Anas tidak henti-hentinya mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam pendataan tenaga non-ASN di seluruh pelosok negeri. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut memahami bahwa afirmasi daerah yang kemungkinan tidak sama sehingga non-ASN tenaga teknis tidak terserap di awal karena Pemda tidak mengajukan usulan. Memang ini sangat terkait dengan usulan daerah dan kalau tidak diusulkan maka tidak bisa ditetapkan. Ini kemudian yang menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan yang lebih tertata untuk tenaga non-ASN, pungkas Anas. Pemerintah akan merekrut sebanyak 530.028 aparatur sipil negara atau ASN nasional tahun 2022. Data per 6 September 2022
yang dirilis Kementerian Pan-RB ini merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 P3K guru, 92.014 P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 P3K tenaga teknis. Kemenpan RB telah menetapkan jadwal seleksi CASN 2022 pada minggu ketiga September 2022. Penerimaan CASN 2022 tersebut hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengesampingkan jabatan lainnya. Prioritas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, menunjukkan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia, SDM, sesuai prioritas Presiden Joko Widodo. Jelas Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta Selatan 13 September 2022. Seleksi P3K 2022 diprioritaskan untuk pengadaan tenaga guru dan kesehatan. Untuk penerimaan P3K guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru PPG, dan guru swasta. Syarat masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi. Jadi pelamar prioritas 1 adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021. Jelas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny dikutip dari laman resmi menpan.go.id Kamis 15 September 2022. Adapun pelamar prioritas 2 adalah THK 2, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum. Pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nunuk Suryani menjelaskan pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan 3 mekanisme. Pertama, menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check). Mekanisme kedua adalah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sedangkan mekanisme ketiga adalah tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN berkualitas dan berintegritas. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen menjelaskan tes ini tetap menggunakan Computer Assisted Text atau CAT. Soal yang tersedia dan telah diterima BKN ada 4.750 soal SKD CASN, ungkap Suharmen. Soal tersebut terdiri atas 4.075 soal seleksi kompetensi P3K, 2.125 soal manajerial, 1.700 soal sosial kultural, serta 250 soal wawancara. Kaca dari seleksi tahun lalu, BKN menemukan celah kecurangan. Pemerintah bergerak tegas dengan mendiskualifikasi lebih dari 300 peserta.
Bukan hanya didiskualifikasi dari tes CASN selanjutnya, tetapi tidak boleh ikut seleksi CASN selamanya karena NIK mereka sudah kami catat, tegas Suharmen. 3 jenis tenaga honor ini tak bisa dialihkan jadi PNS dan P3K. 3 jenis tenaga honor ini tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. 3 jenis tenaga honor tersebut yakni tenaga honorer kebersihan, pengemudi atau sopir, dan petugas keamanan. Mereka selama ini bekerja di sejumlah instansi pemerintah, pusat maupun daerah dengan status tenaga honorer. Kebijakan ini tertuang dalam surat keputusan Kementerian Pan-RB nomor 185-M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk beberapa jabatan yang memang sudah tidak ada dalam jabatan ASN seperti pengemudi, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan itu diharapkan sudah bisa dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga non-ASN. Kata Direktur Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN, Suharmen dalam media briefing virtual Rabu 31 Agustus 2022 dikutip dari kompas.com. Suharmen menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, status kepegawaian hanya ada 2 yaitu PNS dan P3K. Untuk mendapatkan status tersebut tentunya harus melalui seleksi yang ketat. Atas dasar itu, kemudian teman-teman di Kementerian Pan-RB mengingatkan kembali melalui surat dari 185 tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam konteks ini, Menpan mengingatkan bahwa undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada 2, yaitu PNS dan P3K sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5/2014 dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023 jelasnya. Pemerintah sedang melakukan pendataan untuk pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Sebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Alex Denny, mengatakan pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Perlu diingat, pendataan ini bukan untuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, namun untuk mencari solusi atas persoalan. Harapannya, sosialisasi ini sekaligus bisa membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Menurut Alex, penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, jadi harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan, kata dia. Demikian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu menjaga kesehatan dan hasil-hasil yang diberikan semoga terkabul. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.